Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam perkuliahan manajemen pembiayaan syariah. Dan hari ini kita sudah sampai pada episode ke-6 atau pertemuan ke-6. Setelah kemarin kita membahas tentang kebijakan dan organisasi penyaluran pembiayaan bank syariah, hari ini nanti kita akan bicara tentang manajemen proses, dokumentasi, dan pengawasan pembiayaan di bank syariah. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, mari kita awali perkuliahan pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bibarakatis suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbim firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik teman-teman, langsung saja. Jadi kemarin kita tentu masih ingat dalam penyaluran dana ya. Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana dan atau barang ya, serta fasilitas lainnya kepada nasabah, yang kemarin kita pertegas bahwa transaksi tersebut tidak bertentangan dengan syariah Islam dan juga standar akuntansi perbankan syariah, yang dimana juga tidak melanggar ketentuan dari Bank Indonesia gitu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang manajemen prosesnya bagaimana, dokumentasinya seperti apa, termasuk administrasinya ya, dan pengawasan pembiayaan di bank syariah itu bagaimana. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman, yang pertama, pembahasan pertama adalah tentang manajemen proses penyaluran dana. Nah, dalam secara umum proses pemberian penyaluran dana di bank syariah ini mengikuti beberapa prosedur. Diantaranya yang pertama adalah inisiasi calon nasabah. Ini yang tahap pertama ya. Inisiasi calon nasabah itu maksudnya gimana? Inisiasi itu adalah proses dalam mencari calon nasabah yang potensial ya. Nah, nasabah potensial itu ada dua teman-teman. Ya, nasabah yang potensial ada dua. Yang pertama adalah walk-in client dan yang kedua adalah solisitasi. Apa itu? Nah, walk-in client itu adalah calon nasabah yang datang dengan sendirinya ke bank untuk mengajukan dana. Nah, ini biasanya tidak perlu tidak perlu dari pihak perbankan, tidak perlu mencari-cari gitu calon nasabah, tapi mereka datang sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada solisitasi. Maksudnya apa ini? Solisitasi ini adalah nasabah yang potensial yang didapatkan dengan cara harus dicari dulu. Biasanya account officer mencarinya. Nah, ini tahap pertama adalah melakukan inisiasi calon nasabah. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah investigasi permohonan. Nah, setelah nasabah datang ke bank gitu, nah, kita selaku pengelola bank maka memiliki tugas yaitu menginvestigasi permohonan penyaluran dananya. Nah, oke, yang pertama adalah tugas dari account officer ya. Nah, ini pertama tentu account officer akan menerima data informasi awal mengenai calon nasabah kan gitu. Nah, kemudian yang kedua tentu account officer ini nanti akan membuat perencanaan tentang kapan mengunjungi calon nasabah ya, baik berdasarkan walk-in client ataupun solisitasi gitu. Kemudian yang ketiga, account officer ini akan mengunjungi calon nasabah untuk memperoleh dan menemukan ya profil nasabah yang meliputi misalnya
surat permohonan penyaluran dananya gimana, kemudian identitas perusahaan atau identitas diri selaku, karena kalau dia perorangan berarti identitas diri, kalau dia bentuknya perusahaan tentu membutuhkan identitas perusahaan yang lain gitu. Terus kemudian yang perlu digali informasinya lagi, misalnya legalitas usaha, apakah itu NPWP atau surat izin usaha dan lain-lainnya gitu. Ya, apa lagi ya? Oh ya, informasi tentang keuangan ya, misalnya seperti neracanya bagaimana, perhitungan rugi labanya seberapa begitu ya. Termasuk juga penghasilan karyawan atau pegawainya berapa. Ini juga menjadi dasar pertimbangan account officer dalam menginvestigasi permohonan penyaluran dana. Nah, ya tentu data-data yang lain ya banyak yang nanti dibutuhkan sesuai ini. Oke, kemudian account officer juga nanti tentu akan meminta kelengkapan data yang diperlukan ya, termasuk account officer juga nanti akan mencari key person. Key person itu adalah sumber-sumber informasi, sumber-sumber informan yang informan kunci ya, yang bisa dijadikan sumber informasi mengenai calon nasabah. Jadi biasanya ketika orang mengajukan pembiayaan di perbankan kan biasanya ada orang yang ngecek ya, yang ngecek kemudian tanya-tanya sama tetangganya, sama saudaranya, sama sama orang yang diajak kerjasama oleh perusahaan tersebut misalnya. Nah, ini akan dicari sumber informasi agar bisa tahu calon nasabah itu seperti apa gitu. Oke ya. Oke, account officer sudah, kemudian lanjut ke customer service nih. Nah, customer service juga melakukan investigasi, cuman dia sifatnya menerima calon nasabah yang datang langsung ke bank ya, untuk mendapatkan layanan jasa perbankan dan kemudian menyampaikannya kepada account officer gitu. Lebih kepada ini ya, walk-in client ya. Kemudian yang ketiga adalah nasabah. Nah, nasabah ini dia melakukan yang namanya mengajukan permohonan penyaluran dana kepada bank, baik melalui account officer atau customer service gitu. Kemudian dia menyerahkan berkas-berkas yang berhubungan dengan permohonan penyaluran dana kepada bank. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kabak marketing nih. Kabak marketing kemudian memeriksa permohonan penyaluran dana, kemudian mengklasifikasikannya ke dalam target market yang ditetapkan oleh bank, apakah dia termasuk pembiayaan jangka pendek, jangka panjang, ataukah dia pengusaha kecil, pengusaha besar, atau perorangan kan gitu. Kemudian kepala bagian marketing ini juga nanti akan menunjuk account officer untuk menangani proses lebih lanjut atas permohonannya itu tadi. Nah, kalau permohonannya ini tidak memenuhi syarat ya, atau tidak masuk pada target marketnya, maka account officer biasanya diminta untuk menyiapkan surat penolakan gitu. Tolak ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah proses analisis, teman-teman. Nah, proses analisis permohonan penyaluran dana ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada beberapa bagian yang berkepentingan untuk melakukan hal ini. Nah, yang pertama adalah account officer. Nah, account officer ini melakukan analisis permohonannya ya, dalam konteks untuk penyaluran dana ya. Nah, jadi dia mencari informasi ya, yang intinya adalah bertujuan untuk memperoleh keyakinan tentang kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk membayar penyaluran dana yang diberikan, intinya gitu. Jadi nasabah ya yang dipilih ya, yang bertanggung jawab kan gitu, yang mau mengembalikan tepat waktu, kemauannya bagaimana kan gitu. Terus kemudian tujuan yang lain tentu adalah
mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dari penyaluran dana nanti yang akan diberikan. Ya kan beresiko ya kalau ngasih ke orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, account officer ini kenapa sih melakukan administrasi penyaluran dana? Karena dia ya, yang pasti sempat saya singgung di pertemuan sebelumnya, dia pengen memperoleh keyakinan bahwa penyaluran dana yang diberikan ini bisa manfaat, maslahat di kedua belah pihak. Maka nasabah bagi bank ini harus minimal setidaknya menggambarkan 5 aspek ya. 5 aspek, kalau di syariah ditambah 1 aspek berarti 6 ya. 6 aspek. Nah, 6 aspek apa saja? Yang pertama adalah condition ini ya. Condition ini apa? Condition itu situasi sosial ekonomi ya, politik, budaya yang kira-kira nanti bisa mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat kegiatan usaha dilakukan oleh nasabah. Maka jadi penting juga kondisi ekonomi perusahaannya itu seperti apa, termasuk kondisi sosialnya bagaimana di lingkungan itu. Kemudian yang kedua adalah capacity. Nah, capacity ini maksudnya apa? Capacity ini adalah kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya. Maka account officer ini akan meneliti sampai detail. Kira-kira kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya itu nanti seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah capital. Capital ini adalah kemampuan pemohon untuk menyediakan modal atau kemampuan keuangan calon nasabah secara umum ya. Dia punya tidak kemampuan untuk menyediakan modal atau kemampuan keuangan yang lain gitu. Ini kan juga mendukung juga. Kemudian kolateral. Nah, kolateral itu apa? Kolateral itu penilaian atas jaminan ya, penilaian atas jaminan yang disediakan oleh nasabah, baik ini kaitannya dengan aspek ekonomis maupun yuridis. Maksudnya gimana? Agunan yang dia punya gitu ya, kira-kira nanti apa secara ekonomis nilainya berapa, secara yuridis apakah bertentangan dengan hukum atau tidak. Ini juga menjadi penting. Jangan-jangan tanah yang menjadi agunan ini nanti ternyata adalah untuk masih dalam sengketa gitu, repot juga. Kemudian yang kelima adalah karakter. Nah, karakter ini penting sekali ya teman-teman ya. Karakter itu watak ya, atau sifat kepribadiannya nasabah. Nah, nanti penilaiannya ini misalnya dengan cara meneliti riwayat hidupnya, bagaimana reputasinya dia seperti apa, termasuk BI checking ya, informasi banknya seperti apa. Nah, ini menjadi penting. Ini selain ini apa? Ada aspek syariah kalau di perbankan syariah. Nah, aspek syariah itu seperti apa sih? Ya. Nah, aspek syariah ini adalah penilaian kesesuaian dalam penerapan prinsip syariah, entah usaha yang dijalankan atau ketentuan syarat-syarat yang lain ya, yang kira-kira ini tidak bertentangan dengan unsur syariah gitu. Itu ya teman-teman ya. Ya kira-kira begitulah. Itu account officer seperti itu. Kemudian oh ya, ada lagi officer admin dan legal. Ya, officer admin and legal ini dia nanti melakukan kunjungan ke lokasi nasabah ya, melakukan penilaian. Dia biasanya penilaian terhadap apa? Terhadap jaminannya, termasuk juga melakukan pengecekan usahanya, trade checkingnya. Terus officer admin atau legal juga melakukan namanya bank checking ya, pengecekan dengan cara meminta Bank Indonesia mencari informasi track record pinjaman-pinjaman sebelumnya, apakah ada yang macet dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dia juga nanti akan menyampaikan hasil penilaian terhadap jaminan dan trade checking kepada account officer. Ya, ini membantu account officer ya. Oke, selanjutnya adalah keputusan penyaluran. Nah, ini. Nah, setelah account officer, kemudian officer admin dan legal tadi melakukan analisis ya teman-teman, melakukan analisis, kemudian tibalah pada keputusan penyaluran dananya. Nah,
Yang pertama yang dilakukan adalah tentu bagian administrasi penyaluran dana. Ya, dia nanti akan menentukan waktu presentasi proposal penyaluran dana dan menyampaikan memo pemberitahuan kepada para anggota komite, melampirkan hasil analisisnya seperti apa supaya bisa dipelajari oleh anggota komite. Dia juga nanti akan mencatat ya agenda rapat komite tadi seperti apa hasilnya, dan pada waktunya nanti juga dia akan menyelenggarakan rapat komite penyaluran dana ya, misalnya adakah hal-hal yang perlu ditambahkan terhadap hasil analisis penyaluran dana yang disampaikan gitu. Nah, setelah bagian administrasi mengagendakan kegiatan tersebut, kemudian masuk pada komite penyaluran dana. Nah, di komite penyaluran dana ini ada proses persetujuan penyaluran dana ya, yang dilakukan melalui forum komite penyaluran dana ya. Kemudian tentu kemarin kalau kita masih ingat, komite penyaluran dana ini kan diketuai oleh direksi dan anggota-anggota yang ditunjuk ya dengan SK atau surat keputusan direksi. Nah, nanti kalau proposalnya disetujui, maka para anggota komite ini akan melakukan tanda tangan pada kolom-kolom yang disediakan. Nah, kewenangan komite ini untuk memberikan persetujuan apakah penyaluran dana ini sesuai dengan limit yang ditentukan dalam surat keputusan direksinya itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah bagian administrasi penyaluran dana. Kembali lagi ke sini ya. Jadi persetujuan atau penolakan permohonan penyaluran dana ini ya harus dinyatakan dalam laporan hasil komite penyaluran dana tentang persetujuan atau penolakan penyaluran dana itu. Nah, nanti tentu harus ini ya, dikomunikasikan dalam bentuk surat persetujuan yang namanya SP4D atau SP3D. Kalau SP4D itu disetujui ya, kalau SP3D itu berarti ditolak. Nah, SP4D itu surat persetujuan prinsip permohonan penyaluran dana. Kalau SP3D, nah ini adalah surat penolakan permohonan penyaluran dana gitu. Nah, kembali di sini apakah disetujui atau ditolak. Tuh di prosesnya begitu. Nah, selanjutnya adalah dokumentasi dan administrasi penyaluran dana. Nah, tadi sudah pada sampai tahap keputusan ya. Sekarang selanjutnya adalah dokumentasinya apa, administrasinya apa saja gitu. Oke. Nah, dokumentasi dalam penyaluran dana ini yang pertama adalah ini ya, bank ini harus memperhatikan dokumentasinya dengan baik, terutama mengenai kelengkapan, keabsahan dan keamanan, termasuk kerapian nanti bagaimana menyimpannya gitu. Nah, maka yang pertama adalah jadi dicek, benar-benar dicek. Yang pertama jenis dokumen penyaluran dananya. Nah, dokumen yang diperlukan dalam penyaluran dana itu ada yang pertama kan formulir permohonan penyaluran dana, kemudian data identitas nasabah, kemudian MOU-nya termasuk usulan penyaluran dananya itu, kemudian keputusan rapat komite ya, kemudian dokumen jaminannya, akadnya, dan dokumen-dokumen lainnya. Nah, maka jenis dokumen ini dipastikan harus sudah ada sebelum proses pencairan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah pengecekan keabsahan. Nah, bank juga harus memastikan ya keabsahan yang dalam persyaratan hukum atau dokumen penyaluran dana yang diterima dari nasabah, misalnya kayak berkas-berkas yang berkaitan dengan penyaluran dananya, kemudian dokumen jaminannya, kemudian beberapa surat-surat lain lah yang dikonfirmasikan secara langsung kepada nasabah atau pihak penerbit. Maksudnya misalnya agunannya itu apakah tidak sengketa, maka dibutuhkan surat
pajak misalnya gitu, atas nama siapa dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan dan penggunaan dokumen. Nah, jadi setiap dokumen penyaluran dana ini harus disimpan dengan aman dan tertib ya. Nanti karena ini digunakan untuk proses pencairan ya, maka termasuk tata cara penggunaan dan pengambilan dokumen penyaluran dana ini harus aman dan tentu dengan pengawasan kan ya, atau dual control. Nah, setelah itu barulah proses ke administrasi penyaluran dananya. Nah, nanti bank perlu mengatur administrasi penyaluran dana ya. Misalnya seperti penyaluran dana ini tanpa pengecualian harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap, akurat dan sesuai dengan kebijakan. Ini nanti tentu akan ada namanya sistem informasi akuntansi ya di sana. Terus kemudian pejabat penyaluran dana harus yakin bahwa dokumentasi yang diperoleh ini lengkap, up to date, akurat gitu ya, sehingga nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Kemudian pejabat penyaluran dana ini memperhatikan persyaratan dasar yang telah ditetapkan dalam dokumentasi penyaluran dana, termasuk kapan bisa dicairkan, tentu kan setelah dokumen semua persyaratan ini sudah lengkap gitu. Kayak transaksi selesai gitu. Selanjutnya adalah pengawasan penyaluran dana. Ya. Prinsip pengawasan penyaluran dana ini ada 5 ya teman-teman, ada 5 prinsip ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, harus sesuai ini ya, dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian kan gitu. Nah, kenapa pengawasan ini penting ya, karena ini ya, harus hati-hati, memperkecil resiko dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah kita bahas dulu tentang prinsip pengawasan penyaluran dana. Nah, prinsip pengawasan penyaluran dana ini tentu yang pertama, paling utama adalah tentang pencegahan dini terhadap kerugian penyaluran dana. Nah, jadi bisa melakukan pencegahan sejak dini. Nah, fungsi pengawasan ini harus diawali dengan upaya yang bersifat pencegahan dini terhadap hal-hal yang dapat merugikan bank. Nah, misalnya menghindari praktek penyaluran dana yang tidak sehat gitu ya. Kemudian misalnya juga melakukan analisis dengan sangat akurat dan objektif gitu. Nah, ini akan bisa mencegah resiko di kemudian hari. Kemudian pengawasan atas penyaluran dana. Nah, jadi setiap pejabat bank ya, apalagi yang berkaitan dengan penyaluran dana, dia harus melakukan pengawasan secara kontinu, teman-teman, secara terus-menerus gitu ya, pada setiap proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana gitu. Dan kemudian adalah audit internal. Nah, audit internal ini dalam konteks penyaluran dana, jadi pengawasan penyaluran dana ini harus dilengkapi dengan audit internal pada semua aspek penyaluran dana yang dilakukan oleh pejabat. Nah, kalau nggak diaudit, nanti ya seenaknya kan nggak ada kontrol kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah objek pengawasan. Nah, objek pengawasan penyaluran dana. Nah, jadi cakupan objek pengawasan penyaluran dana ini adalah ada 3, teman-teman. Pertama itu adalah pejabat banknya, kemudian jenis penyaluran dananya, dan pihak-pihak yang terkait. Nah, maksudnya pejabat banknya gimana? Maksudnya pejabat bank ini yang dimaksud adalah anggota komite penyaluran dana dan pejabat lainnya yang terkait. Nah, ini juga perlu dapat pengawasan kan. Kemudian jenis penyalurannya. Ya, jenis penyalurannya, objek pengawasan yang dilakukan ini harus meliputi semua jenis penyaluran dana untuk memastikan bahwa produk pembiayaan yang disalurkan, penyaluran dana yang disalurkan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah dan kehati-hatian gitu.
Dan yang ketiga adalah objek pengawasannya adalah pihak terkait. Nah, pihak terkait ini maksudnya adalah pengawasan ini dilakukan kepada seluruh nasabah, termasuk pihak-pihak yang terkait dengan bank. Ya, jadi nanti pengawasan ini dilakukan secara intensif ya. Nasabah, semua orang-orang yang terlibat, nanti akan mendapatkan pengawasan tertentu. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsi dari pengawasan. Oke ya, fungsi dari pengawasan. Jadi fungsi pengawasan pengelolaan dana ini meliputi beberapa hal ya teman-teman. Ada monitoring, ada pembinaan, ada pemantauan. Monitoring ini maksudnya gimana? Monitoring ini mengawasi pemberian penyaluran dana, apakah ini sudah memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Itu yang pasti itu. Kemudian kalau pembinaan, nah, maksudnya ini pembinaan kepada nasabah ya. Jadi bank nanti melakukan pembinaan terhadap nasabahnya, misalnya melalui kunjungan kepada nasabah, memberikan pembinaan dalam hal administrasi dan manajemen, supaya penyaluran dananya tetap baik. Jangan-jangan diberi dana kemudian ternyata dibuat peruntukan yang tidak sesuai dengan tujuannya, tujuan awalnya, itu kan repot. Misalnya tujuannya untuk pembiayaan usaha, ternyata untuk membeli barang-barang konsumtif, itu juga membahayakan. Maka perlu yang namanya pembinaan. Dan termasuk juga memantau ya, baik memantau administrasi dokumennya maupun memantau kecukupan jumlah penyaluran dananya itu. Terus kemudian selanjutnya adalah pengawasan yang melekat. Maksudnya apa sih pengawasan melekat? Jadi di sini nanti dalam pengawasan yang sifatnya melekat ada namanya segregation of data dan laporan pengawasan. Maksudnya apa? Segregation of data ini adalah prinsip pemisahan fungsi operasional dan pengawasan. Jadi keputusan direksi dalam hal penempatan pejabat dan pegawai ini menggunakan prinsip pemisahan fungsi operasional dan pengawasan. Jadi memiliki tugas tanggung jawab masing-masing ya, sehingga tidak ada yang tabrakan gitu, tabrakan dalam fungsi operasional maupun fungsi pengawasan. Jadi ada yang melakukan fungsi pengawasan, ada yang melakukan fungsi operasional gitu. Kemudian laporan pengawasan. Nah, laporan pengawasan ini maksudnya adalah nanti pejabat atau unit kerja pengawasan akan mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya sekurang-kurangnya berupa laporan secara tertulis ya, laporan secara tertulis. Nanti sifatnya berkala biasanya. Nah, apa saja sih biasanya yang dinilai di situ di laporannya itu? Nanti di situ ada penilaian kualitas portofolio penyaluran dananya, kemudian apakah penyaluran dananya ini sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, termasuk juga apakah terdapat pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan pejabat penyaluran dana. Ini di laporan pengawasannya begitu, secara tertulis dan secara berkala tentu dilaporkan. Kemudian yang terakhir adalah audit internal. Nah, audit internal penyaluran dana ini sudah saya sampaikan tadi, ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena ini sebagai upaya untuk pengawasan penyaluran dana, untuk memastikan bahwa pemberian penyaluran dana ini dilakukan dengan benar dan sesuai prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah kan tadi kan. Jadi ini adalah upaya lanjutan yang dilakukan oleh bank benar-benar tidak sesuai prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah gitu. Oke, selanjutnya adalah penyelesaian penyaluran dana yang bermasalah. Nah, biasanya kan tidak semua nasabah lancar dalam melakukan pengembalian dana. Maka tentu pasti satu atau dua minimal lah ada yang namanya penyaluran dana yang bermasalah. Nah, pendekatan yang digunakan dalam kebijakan bank menyelesaikan penyaluran dana bermasalah itu adalah ada 4 teman-teman dasarnya. Yang pertama adalah bersifat terbuka, ya, bersifat terbuka. Jadi bank itu harus transparan gitu ya,
bank harus transparan, objektif gitu ya. Kalau memang terjadi penyaluran dana yang bermasalah, jangan sampai ada hubungan tertentu antara pejabat bank dengan nasabah yang bermasalah, ini nanti akan jadi repot ya, Jadi harus bersifat terbuka, transparan, objektif gitu. Kemudian yang kedua adalah penanganan sejak dini ya. Jadi penanganan penyaluran dana bermasalah ini harus dilakukan secara dini teman-teman. Prinsipnya gitu pendekatannya, supaya mudah untuk diselesaikan nantinya ya, enggak terlanjur bulat gitu ya, tidak terlanjur kusut ya, maka benangnya harus diurai sejak dari awal. Kemudian yang ketiga, pendekatannya tidak melakukan plafon daring. Jadi bank itu dilarang ya melakukan plafon daring terhadap penyaluran dana dalam bentuk piutang jual beli yang terindikasi bermasalah dengan cara menambahkan margin yang tertunggak dan pokok menjadi harga beli baru. Nggak boleh melakukan plafon daring ini. Kemudian yang keempat, tidak melakukan pengecualian. Ya, tidak melakukan pengecualian ini maksudnya bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian penyaluran dana bermasalah kepada pihak yang terkait dengan bank atau nasabah tertentu gitu. Ya boleh nasabah kecil, nasabah besar, ada pengecualian nggak boleh ya. Nah, penyelesaiannya gimana? Nah, penyelesaian penyaluran dana yang bermasalah, ini ada proses-prosesnya ya, Jadi prosesnya adalah yang pertama tentu adalah bank ini nanti ya melakukan beberapa langkah. Yang pertama, proses ketika ada dana bermasalah ini melakukan yang namanya inventarisasi nasabah bermasalah. Ya, jadi inventarisasi ini pihak perbankan akan menilai ya, melihat, menganalisis ya kondisi usaha dari nasabah itu. Kemudian dia akan melihat data historisnya terkait tentang pemenuhan kewajibannya dalam pengembalian dana ya, dilihat semuanya, kemudian dicek kondisi jaminannya ini ya, secara fisik, secara legal, jangan-jangan ya, jaminannya malah udah dijual ya, repot juga. Ini maka dicek ya kondisinya. Kemudian menganalisis nasabahnya ya yang bermasalah. Kemudian kira-kira sebabnya apa saja sih kok penyaluran dana ini bisa bermasalah kan gitu. Termasuk juga melakukan analisis usaha, melakukan analisis yuridis, menilai kembali jaminan, melakukan tindakan pembinaan ya, tindakan administratif misalnya surat peringatan dulu kan gitu. Terus melakukan kunjungan ya, termasuk juga melakukan pembinaan administrasi manajemennya. Nah, ini jadi nasabah tidak serta-merta kemudian dibawa ke badan hukum, ke arbitrase ya, ke lembaga hukum, tapi diupayakan untuk diinventarisasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah restrukturisasi. Nah, restrukturisasi ini maksudnya nanti dilakukan upaya kayak rescheduling ya, penjadwalan ulang ya, reconditioning, restructuring dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya adalah proses yang ketiga adalah memonitoring atas pelaksanaan pembinaan. Nah, monitoring ini nanti bisa on-desk monitoring atau on-site monitoring ya. Terus kemudian eksekusi jaminan ya. Eksekusi jaminan ini khusus untuk produk bagi hasil ya, yang dilakukan jika nasabah melakukan pelanggaran terhadap akad ya. Ya, kalau dia melanggar akad ya, ada namanya eksekusi secara sukarela ataupun eksekusi secara paksa. Eksekusi secara sukarela ya artinya nasabah bisa melakukan
upaya untuk mengembalikan pinjaman dana secara sukarela dengan cara mengeksekusi jaminannya itu. Kalau eksekusi secara paksa ya mau nggak mau perusahaan ya karena gimana lagi ya, sudah tidak bisa mengembalikan dana dan inventarisasi nasabah ini sudah tidak bisa tidak lanjuti lagi ya mau nggak mau eksekusi secara paksa gitu. Nah kemudian adalah penyelesaian secara hukum. Nah ini biasanya melalui arbitrase syariah maupun melalui pengadilan umum. Kalau tidak kunjung mendapat solusi atas penyelesaian nasabah yang bermasalah ya harus ke sini ke arbitrase syariah atau pengadilan umum. Nah selanjutnya adalah yang terakhir ini, proses terakhir adalah melakukan yang namanya penghapusan penyaluran dana bermasalah. Jadi ada tata caranya tersendiri ya teman-teman, ada tata cara sendiri. Jadi nasabah yang bermasalah yang nggak bisa diselesaikan, maka dilakukan namanya penghapusan. Jadi prosesnya nanti bagian penyelesaian penyaluran dana ini mengusulkan kepada direksi tentang cara-cara penyelesaian penyaluran dana yang sudah tidak dapat ditagih ya. Nah kemudian petugas tersebut atau aparat penyaluran dana ini, bagian penyelesaian ini melaksanakan penyelesaian penyaluran dana yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara yang sudah diatur tentunya ya di bank, termasuk nanti tata caranya ini nanti penyelesaiannya ini nanti akan dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Maka pihak perbankan nanti membentuk satuan kerja teman-teman ya. Satuan kerja yang tugasnya nanti adalah melakukan koordinasi penyelesaian penyaluran dana bermasalah kepada pihak terkait gitu. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.